Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul, Sudah Mati Selagi Hidup. Apa maksudnya? Nanti saya terangkan. Tapi sekarang kita lihat dulu bahwa hidup manusia di bumi ini hanya satu kali. Karena itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca ayatnya, Ibrani pasal 9 ayat 27. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Mungkin saudara yang protes, Pak, kan ada orang yang matinya lebih dari satu kali, Pak. Mereka mati suri. Benar, saudara. Ada orang yang mati suri, sudah mati, hidup kembali. Tapi toh akhirnya manusia itu pasti mati lagi, saudara. Dan tidak hidup lagi. Beda dengan Tuhan Yesus, mati, dikuburkan, tapi bangkit pada hari ketiga dan tidak mati-mati lagi, hidup selamanya. Memang saudara, kelak semua manusia pasti dibangkitkan kembali. Tapi itu khotbah yang lain lagi. Tapi hari ini saya mau menekankan, seperti perikop kita hari ini, manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Tapi sayang sekali saudara, banyak orang yang sudah mati selagi hidup. Kalau kita sudah mati selagi hidup dan kita tidak berubah, maka kita akan mati kekal, binasa untuk selama-lamanya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah video tentang kelompok-kelompok orang yang ada di Amerika Serikat. Seperti kita semua alami di seluruh dunia, terjadi pandemi COVID-19, akibatnya banyak perusahaan bangkrut, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Dan akhirnya banyak orang terpaksa diusir dari rumah, karena mereka tidak bisa lagi bayar cicilan rumah, karena mereka tidak bisa bayar lagi kontrakan, kos-kosan. Banyak orang diusir dari rumah, sehingga mereka harus menggelandang di jalan-jalan, di taman-taman. Dan untuk menghibur kegalauan hati mereka, maka banyak orang ini lari kepada narkoba. Tapi untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal, sedangkan mereka sudah tidak punya uang lagi, tidak punya mata pencarian, maka orang-orang di Amerika ini mencari narkoba yang sangat murah harganya. Dan memang ada, saudara. Narkoba yang murah, tetapi juga sangat berbahaya. Karena itu merusak otak mereka. Dan kerusakan itu permanen, nggak bisa dibetulkan lagi. Jadi orang-orang ini menjadi seperti zombie. Ya, sudah mati selagi hidup. Mereka masih hidup, saudara. Mereka masih bernafas. Tapi mereka sudah seperti orang mati. Sudah tidak punya pikiran yang waras lagi. Mari kita lihat videonya. Video ini diambil di Philadelphia, sebuah kota di Amerika Serikat, baru bulan yang lalu, saudara. Jadi sangat-sangat baru.
Saya berharap ini narkoba jenis yang sangat murah ini belum beredar di Indonesia, ataupun kalau sudah beredar, dampaknya tidak separah yang di Amerika. Tadi di Philadelphia aja dilaporkan ada 60.000 orang yang sudah seperti tadi, saudara. Banyak yang seperti zombie, mereka sudah tidak punya pikiran lagi, pikiran mereka kosong, mereka tidak punya harapan hidup lagi, mereka hanya hidup sekedar bernafas, tapi sudah seperti orang mati. Mati, sudah mati selagi hidup. Mungkin kalau di Indonesia saya duga karena kalaupun ada, itu masih banyak orang-orang yang mau menampung, menolong, saudara. Keluarga-keluarga mau menolong mereka sehingga tidak keleleran di jalanan seperti tadi, di jalan-jalan, di taman-taman dan sebagainya. Tapi sekalipun demikian, toh masih ada orang-orang yang, masih banyak orang-orang yang mati selagi hidup. Tapi dari jenis yang lain, bukan jenis zombie tadi. Jenis yang mana? Mari kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat 6. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Jadi ternyata istilah sudah mati selagi hidup itu bukan istilah dari saya, saudara. Itu dari Rasul Paulus. Ketika Paulus menuliskan surat kepada muridnya Timotius, bahwa seorang janda yang hidupnya mewah dan berlebih-lebihan, berfoya-foya, itu dia sudah mati selagi hidup. Jadi di mata Allah, orang seperti ini sudah mati selagi hidup. Tapi bukan hanya ini, ada lagi contoh yang lain. Pemazmur dari Bani Asaf. Dia mengamati orang-orang fasik, orang-orang jahat. Yang kelihatannya hidupnya enak, hidupnya senang, bermewah-mewah, berlebih-lebihan, badan mereka gemuk, sehat, seolah-olah tidak pernah kena penyakit. Mereka berkata-kata dengan sombong, mereka juga tidak takut pada Tuhan. Mereka bicara tentang pemerasan, tentang kekerasan dengan tinggi hati. Banyak orang mengurumuni mereka, datang pada mereka karena mereka kaya, banyak uang. Dan harta mereka seolah-olah terus bertambah. Mereka tidak pernah kekurangan sesuatu, kelihatannya seperti itu. Tapi pemazmur Bani Asaf berkata, tetapi aku sudah menjaga hatiku tetap bersih. Aku sudah menjaga tanganku tetap bersih. Artinya dia mau hidup kudus. Tetapi setiap pagi aku kena tulah. Setiap pagi aku merasa tertekan. Ada banyak masalah terjadi dalam hidupku. Sehingga pemazmur Bani Asaf ini merasa iri hati, merasa cemburu kepada orang-orang fasik yang seolah-olah hidupnya enak. Sampai sang pemazmur masuk ke tempat kudus Allah. Sampai dia melihat dengan kacamata Allah apa yang sesungguhnya yang terjadi dengan orang-orang fasik yang tadi kelihatannya hidup enak. Mari kita baca Mazmur 73 ayat 18. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ternyata setelah pemazmur Asaf ini masuk ke tempat kudus Allah, melihat dengan kacamata Allah, apa sesungguhnya yang terjadi pada orang-orang fasik, yang tadi berbuat jahat, yang sombong, yang tinggi hati, yang angkuh, yang penuh dengan kekerasan, yang seolah-olah hidupnya nyaman, aman dan damai. Ternyata di mata Allah, Allah menaruh mereka di tempat-tempat yang licin, di tepi-tepi jurang, di atas lapisan es yang tipis. Setiap waktu mereka bisa terperosok ke dalam jurang kematian. Dan mereka binasa, hancur untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih, 300 tahun yang lalu, ada seorang pendeta di Amerika Serikat namanya Jonathan Edwards. Pada suatu hari, pendeta ini mengkhotbahkan Mazmur pasal 73 yang tadi baru saya sebutkan. Tapi khotbahnya dia itu diberi judul Sinners in the hand of an angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Saudara, Jonathan Edwards berkhotbah tidak dengan menggunakan ilmu berkhotbah yang baik.
ilmu homiletik yang baik. Menurut teori berkhotbah, seharusnya kalau berkhotbah seperti saya, saudara, saya melihat pada jemaat, saya berusaha menarik perhatian jemaat untuk berinteraksi, ya, saya ajak baca bersama dan sebagainya, sehingga perhatian jemaat bisa fokus. Ya, tapi Jonathan Edwards tidak seperti itu, saudara. Dia menulis khotbahnya di lembaran-lembaran kertas, lalu dibaca, bukan di khotbah seperti ini, sudah dibaca. Dan yang lebih parah, dia bacanya dengan nada yang monoton, dengan nada yang datar. Kalau mestinya berkhotbah harus naik turun, ya, suaranya nggak boleh datar, kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras, ya, kadang-kadang menjerit. Tidak seperti itu, saudara. Baca dengan nada yang datar. Lebih parah lagi, dia tidak pernah angkat kepalanya, saudara. Terus baca dengan nada yang datar. Tapi sudah tahu apa yang terjadi akibatnya. Tiba-tiba di tengah jemaat mulai terdengar tangisan, mulai terdengar jeritan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku bertobat. Jonathan Edwards berkata bahwa banyak orang Kristen yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Di mata Allah mereka seperti orang yang mati selagi masih hidup. Mereka berjalan menurut kemauannya sendiri, tidak menurut kemauan Tuhan. Mereka merasa aman, merasa damai, merasa yakin pasti masuk surga. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka sedang berjalan di tempat-tempat yang licin. Di atas lapisan es yang tipis, di mana sewaktu-waktu mereka bisa terperosok. Dan ketika mereka terperosok, masuk dalam jurang kematian, mereka binasa selama-lamanya di api neraka. Akibat khotbah Jonathan Edwards tadi, sinners in the hands of an angry God. Orang-orang berdosa di tangan seorang Allah yang murka. Terjadi revival, kebangunan rohani. Terjadi gelombang pertobatan yang besar. Saudara, sebetulnya hari ini saya mau berkhotbah yang lain. Sudah saya siapkan, saya serahkan kepada Arya, bagian multimedia untuk menyiapkan. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk mengkhotbahkan tentang sudah mati selagi hidup, yang sekarang saya khotbahkan. Saudara, saya tahu ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang seolah-olah mereka yakin mereka sedang berjalan ke surga. Tapi sebetulnya mereka sedang berjalan menuju jurang kebinasaan. Mereka sudah mati selagi masih hidup. Saudara, kita lihat fakta-fakta Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan? Masa hidup kita yang sangat singkat di bumi ini menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Musa dalam doanya di Mazmur pasal 90 menuliskan, umur manusia 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, dia melayang lenyap. Saudara, umur manusia di bumi ini sangat singkat, sudah 70 tahun, 80 tahun, bahkan banyak yang tidak sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 80 tahun pun biasanya juga sudah tidak maksimal hidupnya. Dan kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan, ada banyak sekali kesukaran dan penderitaan dalam hidup ini, di bumi ini. Berlalunya buru-buru dia melayang lenyap. Tapi masa hidup manusia yang sangat-sangat singkat di bumi ini, yang hanya satu kali, tidak ada hidup kedua kali, tiga kali, empat kali, itu menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Apakah kekal di surga atau kekal di neraka? Tanpa disadari, banyak sekali orang yang menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup di bumi yang hanya satu kali ini. Kemarin di dalam MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat, Gembala Pembina kita Pak Niko mengutip hasil penelitian di Amerika Serikat tentang anak-anak muda. Salah satunya penelitian dari Dr. George Barna, ya seorang peneliti Kristen, yang meneliti anak-anak muda di Amerika Serikat.
Ternyata sebagian besar anak-anak muda itu, hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah hidup sama maunya sendiri, sesuka hati mereka sendiri. Mereka tidak menghiraukan bangsa dan negaranya. Mereka hidup dalam seks bebas. Mereka berbuat yang semau mereka sendiri. Saudara, orang-orang seperti ini sudah dipastikan sedang berjalan menuju kebinasaan yang kekal. Tapi ada juga orang-orang yang sudah mengerti, saudara. Seperti kita di tempat ini. Sudah diajarkan berkali-kali untuk hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tapi juga banyak yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuek. Emangnya lu ngomong apa sih? Pendeta kok kerjanya cuma nakut-nakuti orang. Mestinya khotbah yang enak-enak dong. Mau diberkati, mau diberkati, mau diberkati. Amin, amin, ayo tepuk tangan. Wow, sukacita. Oh, saudara, saya tidak mau seperti itu. Karena saya bertanggung jawab atas nyawa-nyawa saudara. Kalau sampai karena saya tidak memberitakan kebenaran firman, saya hanya menyukakan hati saudara, nanti saya yang akan dihukum oleh Tuhan. Enggak, saudara. Saya akan beritakan kebenaran apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang saya pikirkan, bukan apa yang saudara pikirkan. Ada orang yang berkata, Tuhan yang kita sembahkan Allah yang maha baik. Tidak mungkin Tuhan sampai hati membuang saya ke neraka. Siapa bilang? Who says that? Siapa yang berkata seperti itu? Itu kan cuma pendapat kita sendiri, pikiran kita sendiri. Baca Alkitab. Saudara, saya heran sudah, orang-orang bahkan mungkin sudah hamba Tuhan bisa mengkhotbahkan hal yang berbeda dengan Alkitab, saudara. Yang tidak dikatakan Alkitab, yang dipikir di tafsir-tafsir sendiri, ngawur-ngawuran. Orang seperti itu, tanggung jawabnya berat di hadapan Tuhan. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya akan khotbahkan apa yang Alkitab katakan. Sekalipun tidak enak, sekalipun membuat saudara merasa hatimu sakit, hatimu terluka. Tapi lebih baik saya melukai hati saudara, tapi kemudian disembuhkan, dan saudara masuk surga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, pernah saya berkantor satu ruangan kantor dengan seorang pensiunan TNI Angkatan Laut. Kalau nggak salah, pangkat terakhir beliau ini kolonel. Karena saya satu ruangan kantor, saya punya banyak kesempatan untuk menginjili Bapak ini, saudara. Jadi saya pinjemin beliau kaset-kaset rohani, saya pinjemin buku-buku rohani, dan kemudian saya juga menginjili secara langsung. Tapi berkali-kali saya lakukan, Bapak ini tidak bergeming, saudara. Dia cuek aja. Akhirnya saya putus asa, dan dalam keadaan putus asa saya ngomong gini sama dia, Pak, one day Pak, suatu hari kelak, di dalam kekekalan, Bapak akan melihat adegan di mana saya Yongki sedang memberitakan Injil pada Bapak, bahwa setiap orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, supaya diampuni dosanya dan layak masuk surga. Tapi Bapak menolak. Saudara, dengan gaya yang tenang, dengan gaya yang cuek, sambil setengah tersenyum, Bapak ini berkata, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan kelak memasukkan saya ke neraka, nggak apa-apa. Saya terima kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya terima. Saudara, itu kejadian 30 sampai 35 tahun yang lalu. Dan pada waktu saya menginjili beliau, itu umurnya sekitar 60-65. Jadi kalau beliau itu masih hidup, sekarang umurnya 90 tahun atau 100 tahun. Saya kira kemungkinan besar beliaunya sudah meninggal, saudara. Ya karena jarang orang yang hidupnya sampai 90 atau 100 tahun. Dan benar-benar adegan yang tadi saya katakan, itu sedang terjadi. Dia ingat apa yang saya katakan. Dan kalau dia belum bertobat, tempatnya di neraka yang abadi. Saat ini pun saudara sedang melihat saya, sedang mendengar khotbah saya. Mungkin khotbah yang tidak enak, yang menyakiti hatimu.
Yes. Tapi ini perlu. Obat. Itu biasanya tidak ada yang manis. Obat itu biasanya pahit. Tidak enak. Tapi ketika dimakan, ditelan, bisa menyembuhkan sakit penyakit. Operasi itu tidak enak, menyakitkan. Tapi hasilnya bisa mendatangkan kesembuhan. Karena itu saudara, mari kita berubah. Di mata Allah, orang-orang ini tadi yang berjanut kehendaknya sendiri, itu sudah mati selagi masih hidup. Kenapa begitu? Karena di mata Allah mereka sedang berjalan menuju ke neraka. Di mata Allah, orang-orang yang hidup semaunya sendiri ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Karena itu di mata Allah, mereka sudah mati selagi masih hidup. Saudara, ada perkiraan bahwa Rasul Paulus memakai istilah sudah mati selagi hidup. Itu berdasarkan kebiasaan bangsa Romawi pada zaman itu. Pada zaman Rasul Paulus. Orang Romawi pada zaman itu, kalau menjatuhkan hukuman mati pada seseorang, dan hukuman mati itu dengan cara disalibkan, maka pada waktu sang terpidana mati mengangkat kayu salib untuk menuju ke tempat penyaliban, pada detik itu juga dia sudah dianggap orang mati. Namanya sudah dihapus dari daftar orang mati. Dia sudah dianggap tidak ada lagi di dunia orang hidup. Padahal orang yang mati disalib, kalau itu orang itu kuat, tegap, sehat, itu bisa berhari-hari dia mati tergantung di kayu salib sampai dia mati benar. Saudara, kematian di kayu salib itu sangat-sangat mengerikan, saudara. Matinya bukan satu hari, bisa berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Kalau dia orangnya sehat, kuat, tergantung di kayu salib berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi pada detik dia mengangkat kayu salib untuk menuju ke tempat penyaliban, dia sudah dianggap orang mati. Namanya sudah dihapus dari daftar orang mati. Dia sudah dianggap mati selagi masih hidup. Dan di dunia ini ada banyak orang yang seperti orang yang sedang berjalan menuju kematian di salib. Mereka belum mati. Mungkin masih lama lagi matinya. Tapi di mata Allah, mereka seperti sudah mati. Dan kalau mereka tidak berbalik, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Orang-orang yang mati selagi masih hidup ini, mereka hidup sesuka hati mereka. Mereka hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, tidak peduli orang lain. Mereka hidup berdorongan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 saya bacakan. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang kekasih, dan firman Tuhan berkata, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan akan lenyap bersama dengan dunia ini. Dan orang-orang yang hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang hidup semaunya sendiri, sesuka hatinya sendiri, yang hidup berlebih-lebihan, berfoya-foya, tidak peduli pada yang lain, akan binasa untuk selama-lamanya ketika mereka mati. Kalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan, pastilah mereka akan terjerumus ke dalam neraka yang kekal. Karena itu selagi masih ada kesempatan, berbaliklah kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat. Saudara, selama nafas ini masih ada di hidung kita, masih ada kesempatan. Kita masih bisa bertobat. Kita masih bisa berbalik ke jalan yang benar. Tetapi manakala
nafas ini sudah putus, kita sudah meninggal dunia. Maaf saudara, mau didoakan seperti apapun, jungkir balik, dipuasakan, di apapun, Alkitab berkata manusia mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Maaf sudah tidak ada gunanya. Karena itu kita tidak pernah doakan orang yang sudah meninggal dunia. Kita hanya mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan, diberi penghiburan dan sebagainya. Tapi orang yang sudah mati, have no more chance, tidak punya lagi kesempatan. Waktu bagi mereka sudah habis, sudah selesai, it is finished. Kalau mereka sedang berjalan menuju ke neraka, kebinasaan, waktu mati, mereka akan terjerumus ke neraka selama-lamanya. Saudara, hanya ada dua, pada prinsipnya hanya ada dua macam orang. Yang pertama, orang yang sedang berjalan ke neraka, menuju kebinasaan kekal. Karena mereka hidup semaunya sendiri. Dan yang kedua, orang yang sedang berjalan ke surga. Karena mereka berjalan bersama Kristus. Kesempatan untuk berbalik, turn over, itu hanya ada selama nafas ini masih ada di hidung kita. Bertobat artinya stop, berputar 180 derajat. Itu yang dimaksud dengan bertobat. Saudara, kalau kita sedang berjalan menuju kebinasaan yang kekal, kita sudah mati selagi hidup, apa yang harus kita lakukan? Kalau nafas masih ada kesempatan. Yang harus dilakukan sesuai dengan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13-14. Yang berbunyi demikian, saya bacakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, aku menyuruh belalang memakan habis saja bumi. Aku mengirim penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, akan mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Saudara, adalah normal apabila setiap manusia, termasuk anak-anak Tuhan, punya masalah. Karena tadi sudah dikatakan oleh Musa, umur manusia 70 tahun, kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan belaka. Manusia ini tempat kesukaran dan penderitaan. Saudara, jadi kalau kita mengalami masalah, persoalan itu normal. Tidak ada sesuatu yang aneh. Dari sejak bayi dalam kandungan pun sudah ada masalah. Bayi dalam kandungan, ketika saat-saat kelahiran tiba, bayi itu harus berputar, saudara, dalam rahim ibunya, sehingga kepalanya itu harus ada di depan jalan keluar, jalan kelahiran. Tapi kadang-kadang ada yang anak yang tidak berputar dalam rahim ibunya, sehingga harus ditolong oleh dokter, oleh bidan, supaya kepalanya bisa dibawa. Kalau di kota besar mungkin tidak terlalu masalah, saudara. Ya ada sesar, ada dokter, macam-macam. Lah kalau di desa, kalau di pelosok-pelosok, bisa menimbulkan masalah yang fatal, saudara. Dan ketika bayi lahir pun bisa ada masalah. Anak saya Bill, ketika lahir, lehernya terbelit oleh tali pusar. Dan di dahinya ada bekas luka, goresan tali pusar, saudara. Dan ada anak-anak yang setelah dilahirkan bermasalah, nggak bisa menggerakkan badan, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Ada anak-anak yang sukar ngomong dan sebagainya. Dan ada masalah-masalah juga ketika anak mulai besar, menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Apalagi orang tua, masalah ada. Itu normal, saudara, tidak ada yang aneh. Tetapi bila masalah itu terjadinya bertubi-tubi, terus-menerus tanpa jeda waktu, maybe there is something wrong. Mungkin ada sesuatu yang salah. Seperti tadi dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Tuhan berfirman kepada Salomo. Setelah Salomo mentahbiskan bait Allah Salomo, malam harinya Tuhan menampakkan diri pada Salomo dan berfirman,
Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, mengirimkan penyakit sampar di antara umatku. Artinya malapetaka demi malapetaka demi malapetaka datang terus menerus silih berganti. Mungkin ada masalah dalam hidup kita. Saya katakan mungkin, karena mungkin juga tidak ada masalah. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Seperti contohnya dalam kehidupan Ayub. Jelas oleh firman Tuhan. Tuhan sendiri berfirman, Ayub itu seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan. Orang yang beribadah pada Allah. Nothing is wrong with Ayub. Tidak ada yang salah dengan Ayub. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah yang bertubi-tubi. Tiba-tiba 10 orang anaknya, seluruh anaknya mati seketika. Ketika rumah di mana mereka berpesta, rumah kakak yang tertua, tiba-tiba tertiup angin kencang, roboh. 10 anak Ayub mati seketika. Tiba-tiba api turun dari langit, membakar habis hewan ternak Ayub. Dan sisanya yang lain dibawa lari oleh para perampok. Tiba-tiba tubuh Ayub dipenuhi dengan borok dari batok kepala sampai telapak kaki. Sehingga Ayub harus duduk dalam abu dan debu. Sambil mengorek-ngorek, menggaruk-garuk boroknya yang sangat gatal. Dengan pecahan beling. Sehingga istrinya yang tidak tahan melihat keadaan Ayub berkata, untuk apa lagi engkau menyembah Allahmu? Kutukilah dia lalu matilah. Tapi Ayub berkata, engkau perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah? Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Dan kita tahu kemudian keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Bahkan diberkati berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Ayub jadi orang yang dihormati Tuhan. Jadi ada skalanya. Peristiwa itu memang karena dosa kita, kesalahan kita. Tapi ada kalanya itu Tuhan izinkan sebagai ujian untuk meningkatkan iman kita. Seperti kita sekolah kan mesti ada ujian. Kalau nggak ada ujian bagaimana kita jadi sarjana, saudara? Ya, kan sarjana bohong-bohongan. Jadi harus ada ujian untuk naikkan tingkat. Dan dalam peristiwa Ayub, saya menduga Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah yang sangat luar biasa seperti itu. Itu untuk menjadi kesaksian bagi kita. Kalau sekarang kita sedang menderita penderitaan yang berat, saudara. Masalah bertubi-tubi. Coba berkaca pada Ayub. Saya yakin sebagian besar kita, penderitaan kita tidak sampai seperti Ayub. Masih jauh di bawahnya Ayub. Sehingga kita selalu bisa bercermin pada penderitaan Ayub. Kalau Ayub yang begitu kudus, saleh, takut akan Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami begitu, supaya dia imannya dibangkitkan, imannya dikuatkan, menjadi lebih dewasa rohani. Kita pun demikian. Dan kita tahu pada waktunya, Ayub justru diberkati Tuhan berkali-kali lipat. Kita bisa belajar dari Ayub, sehingga kita bisa tetap bersyukur pada Ayub. Do you understand? Bersyukur pada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau masalah yang berat, penderitaan bertubi-tubi menimpa hidup kita, periksalah diri kita dalam terang firman Tuhan dan dalam terang Roh Kudus. Mungkin kita sudah mati selagi hidup, mungkin kita sedang berjalan ke neraka. Jadi dengar saudara, kita ini pasti punya banyak penderitaan masalah. Kalau kita menderita, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, apalagi mengutuki Tuhan. Stop that. Hentikan itu. Kalau sudah marah, saudara jengkel, saudara jadi benci pada Tuhan, engkau justru akan celaka, saudara. Maaf ya, saya ngomongnya tidak enak terus lah. Tapi nggak apa-apa, saudara. Lebih baik saya ngomong yang tidak enak, tapi sesuai kebenaran, daripada saya ngomong yang enak, tapi saudara masuk neraka. Saya nggak mau. Ya kalau saudara mengalami masalah, penderitaan, tekanan hidup yang berat, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Katakan Tuhan tidak pernah salah. Kalau terjadi penderitaan, periksa dirimu di dalam terang firman Tuhan. Apakah ada firman Tuhan, kehendak Allah yang kau langgar? Periksa dirimu dalam terang Roh Kudus, bawa di dalam doa, untuk tahu kenapa engkau sedang mengalami peristiwa seperti itu.
Kalau sudah dalam pemeriksaan diri yang mendalam, dengan terang firman Tuhan, dengan terang Roh Kudus, ternyata tidak kau dapati sesuatu yang salah, yang harus kau lakukan. Bersyukur. Apa saudara? Bersyukur. Kurang keras, katakan bersyukur. Ucapan syukur pada Allah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Jadi kalau kau dapati engkau tidak bersalah di hadapan Tuhan, melanggar kehendaknya, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan serahkan hidupmu pada Tuhan. Engkau tahu ini kehendak Allah, engkau mengalami seperti itu, serahkan aja. Kalau saya dalam hidup saya sering ngomong sama Tuhan, ya karena saya ini dibesarkan dari budaya Jawa, Mbuh Tuhan, sakarepmu Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan, tapi sesukamu lah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sakarepmu Tuhan, sesukamu Tuhan. Aku ini milikmu Tuhan. Lakukan padaku seperti yang kau kehendaki. Suka-sukamu Tuhan. Tapi aku tahu dengan pasti, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi saya tahu, saudara, ujungnya pasti kebaikan saya. Karena itu saya tetap bersyukur, memuji, dan menyerahkan seluruh hidup saya pada Tuhan. Dan saya lihat ujung-ujungnya, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi kalau sesudah pemeriksaan diri yang mendalam, ternyata kau dapati memang kau berdosa, engkau sudah mati selagi masih hidup, engkau sedang berjalan menuju ke neraka. Yang harus kau lakukan, seperti tadi 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13-14. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, kata Tuhan, menyuruh belalang memakan habis saja di bumi dan mengirim penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Saudara, jangan takut. Apa? Jangan takut. Engkau punya Allah yang maha baik. Engkau punya Allah yang luar biasa. Saya berani bersaksi karena saya sudah alami berkali-kali keadaan berat menimpa hidup saya. Dan saya praktekkan apa yang saya khotbahkan tadi. Khotbah saya itu bukan teori. Memang ada di Alkitab dan sudah saya praktekkan. Dan saya lihat ujung-ujungnya itu indah, sangat indah. Sehingga tiap kali saya merenungkan kasih Allah, saya coba bisa nangis. Saya berkata, Tuhan, kenapa Engkau begitu baik? Aku ini tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Aku kecil, aku gak ada apa-apanya. Aku belum sempurna, Tuhan. Tapi ketika aku ikuti firman-Mu, ketika aku berusaha menjalankan firman-Mu, sekalipun aku belum sempurna, Kau buktikan kebaikan-Mu, Kau buktikan kasih-Mu. Apa yang Kau firmankan itu ya dan amin. Aku sudah alami dalam hidupku. Sehingga kalau merenungkan si Allah, hanya air mata yang keluar. Because He is too good, so very, very good. Allah yang kita sembah itu maha baik. Jadi jangan takut, saudara. Hari ini khotbah keras. Hanya ada 2 macam orang. Kita lihat
Kalau kita mau kembali pada Tuhan, dan kemudian berjalan ke surga, Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Saudara, pada hakikatnya, pada dasarnya, pada prinsipnya, di bumi hanya ada dua macam orang. Berapa macam orang? Only two kind of human being. Hanya ada dua macam umat manusia. Yang pertama, manusia yang sedang berjalan menuju kebinasaan ke api yang kekal. Karena mereka hidup menurut kemauannya sendiri. Tapi yang kedua, jenis kedua, orang yang sedang berjalan menuju ke surga bersama dengan Tuhan. Saudara, mari. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, selama kau izinkan, masih izinkan aku bernafas, pakai aku Tuhan, supaya aku bisa menunjukkan jalan, membimbing sebanyak mungkin orang, untuk berjalan di jalan-jalanmu yang kudus, menuju ke surga. Supaya kalau bisa, semua orang yang kau izinkan menjadi jemaat, untuk hamba-Mu gembalakan, atau yang mendengarkan firman-Mu, boleh diajak, diputar, turn over, berjalan menuju ke surga, bersama dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan terakhir, hidup hanya satu kali dan sangat singkat. Sebelum nafas ini meninggalkan tubuh kita, pastikan kita tidak mati selagi hidup. Tidak sedang berjalan ke neraka, tapi sedang berjalan ke surga bersama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari saat kami hidup di dunia ini, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, bangunlah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
agar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Benar ya Tuhan. Ajar kami, selama masih ada sisa waktu bagi kami, untuk hidup di atas muka bumi ini. Karena masa hidup kami yang singkat di bumi ini menentukan nasib kami dalam kekekalan. Kalau ternyata kami sedang berjalan menuju kebinasaan kekal, karena kami hidup semau kami sendiri dan tidak mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan, ampuni kami mau bertobat. Kami mau berbalik, berjalan ke surga bersama dengan Engkau. Waktunya sudah singkat Tuhan. Kalau boleh hamba-Mu berdoa jangan ada yang binasa. Seorang pun jangan binasa. Karena Engkau Yesus berfirman, apa gunanya kami memperoleh dunia dengan segala isinya, tapi jiwamu binasa? Nyawa kami lebih berharga dari harta seisi dunia, daripada kedudukan, pangkat, atau apapun juga. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan, agar semua umat-Mu dan semua yang mendengarkan firman-Mu ini boleh bertobat sungguh, mengoreksi diri. Bila mereka sedang berjalan menuju kebinasaan, mereka boleh berputar arah 180 derajat, berjalan ke surga, sehingga akan berakhir dalam kebahagiaan kekal bersama Engkau di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tanamkan firman ini di dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.